Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Temanya kali ini kembali membahas perihal percintaan. Kita akan lihat energi kamu, energi orang yang kamu pikirkan, dan dinamika kalian dalam hubungan ini. Nah, di sini adalah orang A, ini orang B. Ini adalah dinamika hubungan kalian. Nanti kamu lihat sendiri kamu orang A atau orang B. Nih dari spread ini ya saya melihat ada ilusi, ada codependency relationship, tapi juga ada transformasi ya. Jadi setelah kalian ketemu, entah kalian masih bareng atau kalian udah punya jalan masing-masing gitu ya, tapi saling mikirin, kalian udah jadi orang yang beda setelah kalian ketemu orang A ini. Orang ini maksud saya. Kita berangkat dari orang A dulu ya. Sama sih, saya melihat energi yang sama di orang B gitu. Kalian nih, orang A dan orang B, kalian masuk ke dalam sebuah hubungan dengan ide yang ide yang salah gitu tentang suatu hubungan gitu, atau ilusi saya melihatnya gitu ya. Misalnya gini, codependency gitu, itu kan kayak kamu bergantung secara emosional, spiritual, psikologis kepada orang lain gitu. Jadi orang lain yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kamu. Itu kan konsepnya salah gitu ya. Karena untuk hubungan yang sukses itu dua orang itu harus udah utuh dan bahagia masing-masing sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan yang benar kan gitu ya. Tapi si orang B ini dia berangkat dengan hal itu. Sama dengan orang A. Dia punya konsep yang salah tentang suatu hubungan, tapi dua orang ini sama-sama melihat bahwa kayak lu matahari, bulan, bintang gue gitu, kayak lu pusat alam semesta gue. Dua orang ini saling melihat orang yang satunya tuh dengan cara yang sama gitu, kayak lu matahari gue, lu bintang gue, lu bulan gue, lu menyerahi hidup gue, kayak lu masa depan gue gitu. Tapi itu belum terlihat mungkin di awal-awal hubungan gitu kan, semua masih manis, semua masih indah, sampai ketika ada konflik gitu ya, ketika egonya udah keluar nih masing-masing, mungkin jadinya dinamikanya kayak yaitu entah karmik, entah twin flame gitu, kayak jadi tarik menarik, yang satu kabur yang satu ngejar gitu. Tapi hubungan ini juga mentransformasi kalian di level spiritual juga gitu. Walaupun prosesnya menyakitkan, walaupun prosesnya pelan-pelan gitu, tapi kayak itu sebuah siklus yang harus kalian berdua lewatin gitu ya, dan akan membawa kalian berdua kepada sebuah siklus yang baru gitu, pelajaran baru, level baru, chapter baru di hidup kalian. Entah kalian bareng, entah kalian pilih jalan masing-masing, atau mungkin ntar suatu saat kayak Tuhan mempertemukan kalian lagi gitu ya. Karena apa? Ketika ego kalian gitu ditabrakin dua-duanya ya, sangat mungkin kayak dua orang ini sangat capek gitu dengan hal yang sama gitu, akhirnya mental gitu kan. Tapi sangat mungkin juga kayak dua orang ini kayak duduk bareng, kenapa sih kok kita berantem terus, kenapa sih kayak kita nggak bisa ngambil tengahnya nih, kalau misalnya kita dua kepribadian yang beda gitu, kenapa sih kita nggak bisa ngambil tengahnya, misalnya kali ini aku yang ngikutin kamu, terus ntar ada apa yang berikutnya kamu yang ngikutin aku. Kan sangat mungkin gitu ya, ketika ada konflik itu malah jadi momen yang menyatukan dua orang ini gitu. Tapi bisa juga ada konflik itu jadi capek terus mental gitu ya. Karena di sini temanya kalian itu keseimbangan, transformasi, spiritual, terus sebuah perjalanan baru. Mungkin sama orang ini dan mungkin gak sama orang ini gitu ya. Karena kadang
Hmm, kalau twin flame gitu, walaupun ini konflik, walaupun ini topik yang apa ya, di komunitas spiritual itu beda-beda pendapatnya, ada yang tujuan akhirnya adalah union gitu ya di waktu sekarang, atau ada yang bilang juga unionnya nggak harus di dunia fisik gitu, di dunia spiritual aja cukup gitu. Dan mungkin di dunia fisik uh, punya pasangan masing-masing tapi bukan twin flame-nya gitu ya. Nah, saya melihatnya ada seperti itu gitu. Apalagi ya. Nah, proses healing kalian seperti yang saya bilang tadi, bisa sama orang ini kayak kalian sama-sama melihat nih sisi gelap kalian, shadow kalian. Mungkin kalian habis nonton ini mau cari tahu tentang shadow work gitu ya. Kayak ketika kalian bisa duduk bareng nih, kalian bisa bahas shadow kalian masing-masing gitu, kayak kita sama-sama nih mengintegrasikan semua aspek yang ada pada diri kita gitu, supaya kita bisa transformasi bareng-bareng gitu. Tapi itu kan prosesnya panjang ya, dan mungkin agak menyakitkan bisa sampai di titik itu kalau kedua belah pihak bisa punya level apa ya, keterbukaan, kedewasaan untuk bisa duduk bareng gitu, neken dulu egonya supaya hubungan ini bisa sama-sama berjalan gitu, berkembang, bertransformasi. Gak cuman di level mental, emosional, atau bahkan finansial gitu ya, tapi spiritual juga gitu. Karena di sini saya melihat apa ya, Queen of Swords-nya muncul 2 kali. Ya. Terus di sini ada Two of Swords. Ada yang lagi mikir-mikir mau lanjut atau enggak. Dan matanya ketutup gitu. Matanya ketutup di deck manapun sejauh ini saya melihat kalau Two of Swords itu matanya ketutup. Kayak ada hal yang tidak terlihat gitu ketika kalian berada dalam situasi ini. Ya, levelnya itu ada di alam bawah sadar kalian. Kalian gak bisa lihat itu ada pada diri kalian sampai kalian dipentokin sesuatu atau seseorang untuk melihat sisi gelap kalian itu atau shadow kalian gitu ya. Nah, itu aja yang bisa saya bilang untuk reading kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kamu bisa mengintegrasikan semua semua aspek yang ada pada diri kamu untuk kamu bisa menavigasi hubungan kamu dengan orang ini ataupun hubungan kamu dengan diri kamu sendiri gitu, untuk kamu bertransformasi jadi versi diri kamu yang terbaik. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.